Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kirang cekas hurufnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan hati kita menuju majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi yang mana biasa dilaksanakan oleh DKM Korwer pada minggu subuh. Alhamdulillah, pada kajian kali ini narasumber kita telah hadir dengan kita. Maka untuk itu pada Ustaz untuk menyampaikan waktu dan tempat untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya miliknya yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga alhamdulillah kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tak berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas melaksanakan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, untuk terus memperdalam, memperluas kapasitas ilmu kita dalam rangka untuk terus menguatkan bangunan indah iman kita, menata rapi, memperbaiki ibadah kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan diri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita pagi hari ini Allah mencatatnya menjadi bagian dari amal soleh kita, menjadi mizanul hasanat, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah kita dengan pintu surga. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat surah Fussilat ayat 30, kita menemukan beberapa tema yang penting, Pak. Di antara tema yang penting yang akan kita bahas pagi hari ini adalah di sana ada kalimat alla takhafu, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih ya. Kemudian wa absyiru, dan bahagia. Khawatir, sedih, dan bahagia. Mari kita lihat. Cukup indah untuk kita renungkan di ayat ini. Allah mempaketkan 3 kata yang begitu menarik untuk kita bahas, Pak. Pertama adalah khawatir, yang kedua adalah sedih, dan yang ketiga bahagia.
ada dua penjelasan dari penggabungan tiga kata ini. Pertama, ibu dan bapak. Kalau kita senantiasa khawatir dan penuh kesedihan, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Jadi faktor penghancur segala kebahagiaan hidup itu adalah kalau kita banyak bersedih dan banyak khawatir. Kira-kira kalau bapak ibu seueur kekhawatiran dan kesedihan, bahagia mau? Ini indahnya tiga ini dipaketkan oleh Allah. Maka siapapun yang ingin bahagia, maka satu, hilangkan kekhawatiran dan bersihkan kesedihan. Ada buku yang ditulis yang bagus sekali Pak tentang bab sedih dan khawatir. Ada seorang ulama namanya Dr. Aid Al-Qarni pernah menulis buku La Tahzan. Kemudian juga membahas tentang masalah La Takhaf ya. Ini menjadi buku yang sangat bestseller Pak ya. Diterjemahkan sekian puluh bahasa itu. Ibu terus gaduh bukunya. Baik. Ibu dan bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah, maka kalau ingin don't worry, be happy, baik. Kalau ingin bahagia, maka jangan banyak kekhawatiran dan jangan banyak kesedihan. Ibu sedang banyak sedih nggak Bu? Kelihatan ya Bu ya. Baik. Makanya Rasulullah Pak, itu mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq Pak, sebuah kalimat yang dengan kalimat ini menghilangkan semua kekhawatiran dan kesedihan Abu Bakar Siddiq ketika di dalam gua bernama Tsur itu. La tahzan innallaha ma'ana. Baik. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Kita utuh lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dengan kata-kata itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Tatanazzal itu Bapak Ibu sekalian, itu dibahas oleh para ulama ya. Tatanazzal itu turunnya Pak, kadang berbondong-bondong, kadang terus-menerus begitu. Itu namanya tatanazzal. Alla takhafu, jangan bersedih, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar bahagia kepada mereka dengan surga yang Allah janjikan. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau bapak ibu ingin bahagia, jauh dari kekhawatiran dan jauh dari ketakutan, maka yakinkan di hati kita Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, jadi tips Pak, bagaimana supaya kita bisa bahagia, jauh dari kekhawatiran dan jauh dari ketakutan, kesedihan? Tipsnya adalah, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Biasanya kalau masih pagi masih segar Bapak Ibu. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, Pak ya, jauh dari kekhawatiran dan kesedihan, maka lakukannya apa? Oh ya. Yakinkan Pak ya di kedalaman hati kita Rabbunallah, kemudian istiqomah dengan kata-kata itu. Ini Bapak Ibu, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, benar nggak Pak kalimat Rabbunallah itu seperti air hujan Bu, yang menumbuhkan bahkan memekarkan kuncup-kuncup kebahagiaan di taman-taman hati kita. Kan begini Bapak Ibu sekalian ya, pemahaman ayatnya itu. Benar nggak kalau kita meyakinkan Rabbunallah, Tuhan kita itu adalah Allah, itu bisa menghilangkan tadi apa Bu? Kekhawatiran, kesedihan, dan bisa menghadirkan kebahagiaan.
Baik, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya orang tua yang kaya, Bu, kira-kira Ibu tenang mau? Tenang beli mobil, beli Brompton, Bu ya, beli HP, tenang mau, Bu? Ke rumah sakit tuh paling mahal, tenang mau, Bu? Ngambil sekolah nu paling mahal, tenang? Makin kaya orang tua kita sekelas sultan, Pak, kira-kira Bapak Ibu makin tenang nggak? Bapak Ibu terang sultan. Kita makin tenang nggak, Bu, sebagai seorang anak? Makin tenang ya, Pak ya? Orang tua kita makin kaya, kira-kira sebagai anak kita makin tenang? Makin tenang, Pak, dengan segala jaminannya. Sekarang Bapak Ibu rasakan, kita punya Allah, Pak, yang punya segalanya, yang kemampuannya tak terbatas, kira-kira tenang tuh? Nah, harudat atuh, Bu? Kan gitu, Bu ya? Ustadz, ini corona kata WHO 10 tahun deui cenah, Pak. Padahal bias di bumi atos sapu curhat, Bu. Pak yang PHK, Pak, setiap hari saya dapat curhatan dari para jamaah tentang kondisi finansial, Pak. Gara-gara corona masih panjang, Pak ya. Ada orang-orang, Pak, gara-gara corona masih panjang, per bulannya cuma dapat 12 koma, Bu. Tanggal 12 harus siap-siap koma tuh, Bu. Kerja di PHK, Pak, bisnis tidak laku, Pak ya. Sekarang itu luar biasa, Bu. Menimbulkan banyak kekhawatiran, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu ya. Bahkan banyak rumah tangga yang dipertaruhkan, ya. Terutama di kota Bandung, Pak, tingkat perceraian itu tinggi gara-gara non hubungannya padahal tuh, Bu. Tingkat perceraian itu ternyata masalahnya adalah ekonomi. Ini Masya Allah, Pak. Saya mendapatkan hampir curhatan tiap hari, Ustadz bla bla bla, Ustadz saya tidak punya ini, saya sudah tidak punya uang, Pak. Bahkan sekarang mah ke Ustadz banyak yang berani pinjam uang loh, Pak. Saya bantu loh, Bu, dengan doa itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Nah, sekarang kita bahas, Pak, apa itu khawatir? Kata Ibnu Katsir, yang disebut khawatir itu adalah, Bapak Ibu sekalian, adanya ketakutan kita tentang masa depan, Pak. Kayak kumaha, Bapak Ibu ya, nanti anak kumaha. Ibu, Bapak pernah nggak khawatir, ketakutan dengan masa depan? Kalau Bapak Ibu hidup hari ini, tapi perasaan kita ke masa depan, kira-kira bahagia mau hari ini? Bapak Ibu saat ini punya uang, Pak, di tabungan 5M, 5.550 perak, Pak. Untuk hari ini cukup nggak? Cukup nggak, Pak, untuk hari ini? Cukup. Tapi untuk masa depan? Nah, itu yang bikin khawatir, Ustaz. Makanya orang tidak akan pernah bahagia kalau hidupnya hari ini, tapi perasaannya ke masa depan, Pak. Oke, kumaha, tidak punya tunjangan, tidak punya, kalau pekerja itu apa, Ustaz? Habis kerja itu pensiunan, Bu ya. Nanti kumaha tidak punya pensiunan, anak masih laletik cenah, Bu. Masih nu sakarola kene. Wajar gak penuh khawatir? Maka siapapun yang hidupnya hari ini tapi perasaannya ke masa depan, Pak, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Dan banyak, Pak, hari ini hidup tapi hatinya ke masa depan. Kelihatan tuh, Pak, 1, 2, 3. Khawatir, Pak, di besok kumaha gitu ya, tahun besok kumaha. Dia banyak mengkhawatirkan tentang masa depan, maka hari ini dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua adalah wala tahzanu, Pak. Apa yang disebut dengan tahzan? Kesedihan karena perasaannya ke masa lalu, Pak. Ada nggak, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hari ini tidak bahagia karena perasaannya, Pak, ingat masa lalu, rumah tangga yang hancur, Pak, anak-anak yang baraong, Bu, dulu itu. Maka siapapun yang hidupnya hari ini tapi perasaannya ke masa lalu, dia tidak akan bahagia. Dan sekarang, Bapak Ibu, banyak orang seperti itu. Hari ini ada, Pak, tapi kosong. Aya nu ke masa lalu, aya nu ke masa, aya nu ke depan, Pak. Hampa we gitu. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidup bersama Allah, Pak. Perhatikan begini. Kalau Bapak Ibu dapat informasi tahun depan, Pak, atau sebulan ke depan corona akan selesai dan Bapak Ibu akan dapat uang 5 miliar.
Kira-kira menjalani hari-hari sampai ke depan ini Pak penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebahagiaan. Coba. Dua bulan deui Bu corona selesai dan Bapak Ibu dapat uang berapa? 5 euro. Kira-kira menjalaninya penuh kekhawatiran, penuh kebahagiaan. Nah, dengan Allah harus begitu, Pak. Allah akan jamin semua hidup kita dan di depan itu apa kata Allah? Ada surga loh buat kita. Lalu kenapa kita khawatir, Bu? Ibu bapak punya motor, kemudian sudah ada perlindungan itu? Asuransi. Kalau kehilangan dapat ganti. Kalau bared, what the meaning of bared? Itu ada gantinya Pak. Kira-kira agak khawatir nggak dengan motor ini? Enggak Pak. Allah tuh begitu dalam hidup kita. Allah menjaga, kemudian di depan ada pahala terindah buat kita surga. Lalu kenapa kita banyak khawatir? Mari kita lihat ayatnya ibu dan bapak sekalian ya. Benar tidak kalimat qalu rabbunallah ini adalah masdarus sa'adah fi hayatina, sumber kebahagiaan di dalam hidup kita yang bisa menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan, Pak. Kita akan mulai kajiannya. Perhatikan ibu dan bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala itu qalu rabbunallah. Siapa Tuhan kita Allah itu? Maka kata Dr. Ratib An-Nablusi, Allah adalah al-qaim bi umuri ibadihi wa yatawalla syu'unahum yusakhiru ma yahtajuna ilaihi. Allah Pak yang senantiasa mengurus kita, yang senantiasa terus memperhatikan kondisi kita dan menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. 3 Pak. Allah yang senantiasa mengurus kita, memperhatikan kondisi keadaan kita dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Pertama ini dulu. Siapa qalu rabbunallah itu? Al-qaimu bi umuri ibadihi wa yatawalla syu'unahum wa yusakhiru ma yahtajuna ilaihi. Bapak Ibu, kita lihat di dalam surat, di dalam Al-Qur'an ada surat yang paling indah Pak, disebut dengan azmalus surah fil Qur'an indal mufassirin. Surat yang paling indah menurut para ahli tafsir. Surat apa Bu? Surat apa? Bapak Ibu, indal mufassirin fil Qur'an Pak, azmalus surah. Di dalam Al-Qur'an ada surat yang paling indah. Kenapa? Karena surat ini memiliki 3 keistimewaan. 1, ayat pertamanya itu dimulai dengan 1 kalimat tapi bisa menggetarkan setiap hati. Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Bapak Ibu silakan cek Pak, ada nggak ayat-ayat di dalam Al-Quran pas 1 kalimat ayat pertama tapi bisa menggetarkan hati? Ibu, alif lam mim menggetarkan tidak Bu? Menggetarkan itu. Naon maknanya? Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Makanya wajar Bapak Ibu sekalian ya, ketika saya masih di Mesir itu Pak, kalau ada orang yang nikah, itu salah satu maharnya Ustaz Ageng, itu adalah si mempelai laki-laki membaca surat Ar-Rahman. Walaupun itu bukan paket sebetulnya dari syarat pernikahan, tetapi biasanya orang-orang Mesir begitu. Ketika akad laki-lakinya membaca surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu adalah surat terindah yang pantas kita persembahkan kepada orang yang paling indah buat hidup kita, yaitu pasangan. Ibu dulu ketika menikah Bapak baca itu tuh Bu. Tuh. Kamari kan tarawih kita banyak di rumah ya Bu. Bapak kan jadi imam, baca nggak Ar-Rahman? Tuh untuk Bapak nggak baca nol kamari ya tuh. Ustaz Ageng, Masya Allah, Bapak Ibu kemarin habis lebaran Pak, banyak ibu-ibu yang mengeluh sama saya. Saya kan berpikir Ramadan kemarin adalah anugerah terindah buat para suami. Kenapa? Karena dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam 30 hari di rumah, Pak. Tarawih itu. Jarang-jarang itu, Bu. Pernah nggak bapak-bapak diberikan kesempatan oleh Allah menjadi imam full 30 hari, Pak, imamin tarawih di rumah? Cuma Ramadan kemarin loh. Tapi ternyata ibu-ibu banyak mengeluh, Bu. Ustadz bosan ini.
Karena tiap hari Pak kuliah deui jeung kulhu deui eta Bu. Kalau di sini mah lihatlah bapak-bapaknya hafal Quran semua ya, terutama Ustaz Ageng ini Pak. Insyaallah 32 juz berapa Ustaz? Ustaz kuliah deui kulhu deui gitu ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Ar-Rahman disebut dengan azmalus surah fil Quran? Surat sangat indah. Karena pertama diawali dengan satu kata yang bisa menggetarkan setiap hati. Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di surat Ar-Rahman ini isinya cuma memuat tentang satu tema, tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita Pak, yang Allah sediakan di dunia sampai nanti di akhirat. Hanya membahas ini Bapak Ibu sekalian. Betul enggak? Makanya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, kalau Bapak Ibu membaca surat Ar-Rahman, kita seperti sedang jalan-jalan Pak ke tempat wisata yang sangat indah. Di Padalarang di mana Ustaz? Tempat wisata yang sangat indah. Cuma segitu Ustaz. Ciburuy. Bapak Ibu seperti sedang jalan-jalan ke Ciburuy Pak. Ya definisi paling indah di Padalarang adalah Ciburuy lah gitu ya. Semakin kita menjelajahi Ciburuy Pak, kita akan semakin terpesona dengan keindahan setiap spotnya itu. Makin takjub Pak. Ternyata di Ciburuy itu aya ini, aya ini, aya ini. Bapak Ibu makin tenggelam dengan kepesonaan. Itu Ar-Rahman Pak. Masuk ke gerbangnya saja sudah bilang apa Bu? Bukan Ar-Rahman ya. Ini kan lagi wisata. Oh my God gitu Pak ya. Subhanallah. Itu baru gerbangnya saja. Bapak Ibu masuk, kemudian lihat jalan kiri kanan Pak, lihat WC umumnya, lihat tukang jajan martabaknya dan lain-lain. Bapak Ibu makin tenggelam dengan keindahannya. Itu Ar-Rahman Pak. Karena dari ayat pertama terus Pak sampai ke ayat 70 itu Allah makin kuatkan nikmatnya itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar kenapa banyak orang yang ketika di akad pernikahan membaca surat Ar-Rahman Pak. Ada nggak yang baca surat Al-Waqiah Pak? Atau Al-Insyirah itu apa? At-Takwir itu tentang kiamat. Pernikahan nggak ada. Ar-Rahman. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai yang ketiganya itu Allah kuatkan Pak tentang bahwa Allah sudah ngasih segalanya. Apa kalimatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Oh. Kalimat ini Bapak Ibu itu kalau dalam bahasa kita Pak, penguatan dari Allah bahwa Allah sudah ngasih segalanya. Misalnya ibu punya suami Bu ya. Terus ibu tuh ke apa ya? Suami tuh bilang begini, "Bu, sok bapak teh kurang naon deui," nah gitu bahasana. "Bu, bapak teh kurang naon deui, kasep kurang," nah Bu. Beunghar kurang. Nah Pak, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu adalah cara Allah Pak untuk menguatkan hati kita bahwa Allah sudah ngasih segalanya dengan sempurna. Sok aku teh kurang apa lagi gitu Bu, untuk membahagiakan dirimu itu. Itu fabi ayyi. Terulang berapa kali? Bu, seberapa kali Bu diulang fabi ayyi? 33 Pak. 33 Pak. Aku teh kurang apa lagi sama kamu teh gitu. Kira-kira Pak kalau mendengar kalimat aku teh kurang apa lagi, kira-kira kesannya apa? Kesannya apa di hati kita Pak? Bapak Ibu tidak bisa punya kesan. Kesannya Pak bahwa kita ini harus malu gitu loh. Masa kita tidak berterima kasih kepada Allah padahal Allah sudah ngasih segalanya yang terbaik Pak. Aku teh kurang apa lagi sama kamu begitu. Itu namanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya orang Pak kalau sudah baca Ar-Rahman tidak mungkin lagi dia itu merasa nikmat Allah kurang. Tidak mungkin lagi ingin menjadi orang lain Pak. Kenapa banyak orang yang ingin menjadi orang lain? Karena dia merasa apa yang Allah kasih ke dalam dirinya kurang sempurna. Ustadz, saya ini kan bunga desa, kenapa mendapatkan suami bunga? Nah itu Pak, mual gitu itu. Enaknya jadi si bapak ini mah bla bla bla. Enaknya jadi si ibu ini bla bla bla. Kenapa banyak orang yang ingin menjadi orang lain? Karena dia merasa bahwa apa yang Allah kasih dalam dirinya tidak sempurna. Kalau Bapak Ibu sudah baca Ar-Rahman, nggak mungkin ingin jadi orang lain. Kenapa? Karena kita yakin apa yang Allah kasih dalam hidup kita sudah di puncak kesempurnaan. Betul
Betul Bu? Satu nggak mungkin jadi orang lain. Dan saya sudah sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, yang membuat kita merasa apa yang Allah kasih tidak sempurna gara-gara penyakit yang Rasul sampaikan. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Itu penyakitnya. Kita selalu melihat orang yang di atas kita, Pak. Itu penyakit. Rasul sampaikan, Bapak Ibu akan dapatkan hadis ini di Bulughul Maram ada, Pak ya. Dan di kitab-kitab yang lain. La tangduru ila man huwa fawqakum. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan sering melihat orang lain. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa Rasul Pak sama kita? Kenapa? Karena itu penyakit kita. Selalu melihat orang yang di atas kita. Contoh Bapak Ibu, saya punya jeruk 2 kilo. 2 kilo. Pak Haji minta, Ustadz minta, saya ambil 1 Pak. Yang 1 ini saya potong, saya setengah, Pak Haji setengah. Padahal saya punya 2 kilo. Menurut Bapak Ibu saya orang apa? Tuh kan Pak, pelit cina. Ini tarik Pak, pelit cina itu. Saya ngasih nggak Bu? Ngasih nggak? Ngasih itu baik atau buruk? Seharusnya dipuji atau dihina? Kenapa barusan hina saya? Saya ngasih kan Bu? Baik kan Pak? Seharusnya kalau kebaikan itu mendapatkan pujian atau hinaan. Kenapa barusan hina saya? Karena ngasihnya. Kenapa ibu dan bapak bilang ngasih sedikit? Karena 2 kilo Ustaz. Jadi kalau bapak ibu senantiasa melihat yang besar, nggak akan pernah punya kemampuan mensyukuri yang sedikit. Itu penyakit. Saya ulang kembali, kalau bapak ibu melihat yang 2 kilo, saya kasih setengah, langsung dibilangnya pedit, cina gitu. Kenapa? Itu penyakit. Kalau kita senantiasa melihat yang besar, Pak, gak mungkin punya kemampuan mensyukuri yang sedikit. Dikasih wae langsung dihina itu. Coba ibu bapak bilang sama saya, Ustaz Didi teh bager, Pak, meni berehan, bla bla bla. Ngasih deui moal. Ngasih la in syakartum. Coba barusan bilang apa Bu? Meredai mah boro-boro. Itu wala in kafartum inna adabi lasyadid, kan begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini hebatnya Ar-Rahman. Saya punya kajian 2 pertemuan tentang Ar-Rahman. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas di sini. Indah sekali kita ngebahas Ar-Rahman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di antara keindahan ayat-ayat ini ada 1 ayat yang kata Profesor Ratib An-Nablusi menggetarkan setiap hati orang beriman. Nih Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang paling menggetarkan di surat yang paling indah di dalam Al-Quran. Apa kalimatnya Bu? Kullu yaumin, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bergetar nggak Bu? Nah ente. Nah asa biasa. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Di antara surat terindah ada redaksi ayat yang paling indah Pak, yang senantiasa menggemuruhkan, menggetarkan hati setiap orang beriman. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak indah Pak, tetapi ini salah satu ayat yang paling indah versi Profesor Ratib An-Nablusi, salah satu pakar tafsir Pak. Dia punya tafsir namanya Tafsir An-Nablusi, 10 jilid, mahal memang karena penulisnya masih hidup. Dan saya anjurkan kalau Bapak Ibu diberikan keluasan rezeki, beli tafsir ini. Bagus sekali. Penulisnya masih hidup, silakan Bapak Ibu lihat di YouTube. Ratib An-Nablusi, itu ribuan ceramah-ceramah beliau Pak. Kenapa? Karena memang ceramah-ceramah beliau ditunggu oleh semua umat Islam di dunia itu. Ini salah satu ulama yang saat ini betul-betul sedang sedang ditunggu kajian-kajiannya itu di YouTube. Namanya Ratib An-Nablusi. Bikin tafsir indah sekali. Saya punya kajian buku beliau, Asmaul Husna, Pak. Ada 4 jilid.
karya beliau saya sampaikan di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan. Setiap sebulan sekali ya. Itu buku beliau 4 jilid namanya Mausu'ah fi Asmaul Husna ya. Pokoknya ensiklopedia Asmaul Husna ada 4 jilid. Itu kajian dulu sangat dalam sekali. Dan kitab tafsirnya itu namanya Tafsir An-Nablusi. Cukup mahal karena memang kalau kitab itu penulisnya masih hidup pasti harganya tinggi ya. Harganya tinggi. Tetapi Bapak Ibu ini jadikan jariah lah. Kalau bisa nanti jamaah Masjid Al-Khair ini beli buku itu diwakafkan di masjid Pak. Tafsir beliau itu sangat bagus sekali. Kata beliau Bapak Ibu sekalian, ini salah satu ayat yang sangat indah di surat yang paling indah itu. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia dalam kesibukan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita mendapatkan informasi Pak bahwa Allah itu sangat sibuk. Ya. Pertanyaannya sangat sibuk apa? Sangat sibuk untuk mencintai kita. Sibuk untuk memaafkan dosa-dosa kita. Sibuk untuk menyediakan semua kebutuhan kita. Sibuk Pak untuk menjaga kita di siang dan malam. Sibuk untuk menyiapkan rezeki buat kita setiap waktu. Sibuk untuk terus mencintai kita. Sibuk untuk terus mengobati luka-luka hati kita. Bla 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 Pak. Itu kesibukan Allah cuma satu, untuk mencintai kita. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya Allah yang maha sibuk, kita tenang nggak? Tenang tuh Pak. Kenapa tenang? Bapak Ibu saya bertanya loh, bukan ajak merenung. Kenapa tenang? Ini saroleh pisan. Allah Pak yang maha berkuasa, yang kekuasaannya innallaha ala kulli syai'in qadir Pak. Itu sangat sibuk dan kesibukannya hanya untuk membahagiakan hidup kita, menyiapkan rezeki, mengabulkan doa Pak, memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik buat kita, memaafkan dosa-dosa kita, menyediakan semua keinginan dan kebutuhan kita. Itu setiap hari Bapak Ibu. Makanya kata Profesor Ratib An-Nablusi, jiwa seorang mukmin ketika mendengarkan ayat ini Pak, dia akan memiliki ketenangan karena dia diurus oleh Allah yang maha sibuk. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan yang santai Pak, bahkan sedikit santuy, kita tenang mual Pak. Saya pernah ke Surabaya Pak, ada kajian, ngisi kajian di Tulung Agung. Dari Surabaya itu 4 jam kalau tidak salah Ustaz ya, ke Tulung Agung itu Ustaz. Di tengah jalan itu ada, saya lupa tempatnya itu, ada tempat ibadah Ustaz, yang di dalamnya itu ada patung yang sangat besar sekali. Kalau menyembah patung itu Hindu atau Buddha Ustaz? Saya lupa. Hindu ya Bu ya. Itu Ustaz ada Tuhan yang dibikin patung yang sedang tidur Ustaz gitu. Nggak goler Bu, itu bisa berapa meter itu, gede sekali itu. Tapi Tuhannya nggak goler Bu, santuy gitu Pak. Itu di Surabaya Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau ke Surabaya mampir di sana Pak. Kita melihat ternyata ada agama lain yang Tuhannya itu santai Pak. Tidur itu sampai gini Pak. Kira-kira kalau kita diurus oleh Tuhan yang begitu Pak, khawatir mah? Khawatir Pak. Eta kenapa ayah Tuhan santai gitu. Jeung peureum nih Pak, jeung ngagoler gitu. Dan teu hudang-hudang geura Bu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Bahkan di surat Al-Baqarah 1255 Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur karena sibuk untuk terus Pak membahagiakan hidup kita. Saya bertanya kepada ibu dan bapak sekalian, mal alaqah wasiqah bainana. Siapa hubungan yang sangat dekat antara kita dan kita? Siapa Bu? Siapa hubungan yang paling dekat antara manusia? Pak wa waladiha, ibu dan anaknya. Itu sangat paling kuat Pak. Seindah apapun bapak-bapak di hati istri Pak, kalau istri bapak sudah punya anak, bapak akan tereliminasi itu. Sok aja itu. Ada nggak suami Bu yang tidur di sofa, tidur di pos kamling,
ketika si istrinya sudah punya bayi? Ayah tuh Pak. Ya. Tapi Bapak jangan cemburu ya Pak ya. Kata bayi Pak disentrungkan. Tidak ada hubungan yang sangat kuat antara manusia kecuali al-um wa waladiha, ibu dan bayinya. Suami saja bisa tereliminasi itu kalau si ibu sudah punya bayi. Ada seorang ibu yang kadang tidak makan, ya, kadang tidak mandi, bahkan kadang lupa mendoakan diri sendiri karena sibuk mendoakan anaknya. Ada nggak Bu? Tapi ada nggak masa di mana si ibu ini tidak memperhatikan bayinya? Ada Bu. Dia tidur, dia nundutan, Pak. Dia nonton drama Korea, gitu Bu. Jadi ada banyak waktu di mana si anak ini tidak terperhatikan. Ada tidurnya, ada ngantuknya Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kenapa? Karena sibuk mengurus kita itu. Setenang apa hati kita ini? Ini ayat Pak. Kata Ustadz Rotib, kalau kita memahaminya, Bapak Ibu pasti nangis Pak. Akibat kalau bahasa beliau, hati kita akan meleleh seperti melelehnya api lilin yang dinyalakan api. Karena begitu hebat Allah cara merawat kita. Bapak Ibu tahu di surah Al-Kahfi ayat 17 itu. Saya ulang kembali, ini pernah saya bahas di sini. Di Jordan Pak dan di mana? Di Turki itu ada gua ya. Ada gua di mana gua ini menjadi saksi sejarah 7 pemuda tidur di dalamnya. Guanya ada 2. Di Turki ada, di Jordan ada. Saya sudah masuk ke dua-duanya dan memang mirip. Dua negara ini memang klaim bahwa itu adalah gua Ashabul Kahfi. Mana yang benar? Kalau kita lihat data-data sejarah, yang paling mendekati kebenaran itu bukan di Turki, tapi yang ada di Jordan itu. Apa kata Allah kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gua ini? Tahsabuhum aiqadha wa hum ruqudun wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalamnya dan melihat 7 pemuda itu tidur, tahsabuhum aiqadha, kita melihat mereka itu seperti bangun padahal sedang tidur. Pertanyaannya, kenapa 7 pemuda ini tidur tapi kalau kita melihatnya seperti sedang bangun? Karena wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Tidur mereka bolak-balik Pak. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Tidurnya tidak diam Pak, tapi bolak-balik gitu, balik lagi selama 300. Ini saya ngecek sejarah Bu. 300 sekian tahun itu. Ada yang mengatakan 309 tahun. Ini versi yang paling kuat, yang paling arjah kata al-muakhirun, para sejarawan itu. Tetapi yang menarik adalah tidur itu kan akhul maut, saudaranya kematian. Orang yang tidur itu digenggam Pak, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul kan? Dia seperti sedang mati. Tapi kenapa bolak-balik, Pak? Gitu. Jawabannya adalah untuk menunjukkan bahwa ketika kita tidur, Allah tidak tidur, Pak. Allah terus mengurus kita hatta kita sedang tidur sekalipun. Apa manfaatnya, Pak, kita dibolak-balik oleh Allah ketika sedang tidur? Kalau Bapak Ibu tidurnya diam kia, Pak. Itu ada bagian tubuh yang tertekan di sini. Tertekan di bawah, Bu ya. Kalau tidak dibolak-balik, Pak, yang tertekan ini akan menyebabkan 2 penyakit. Penyumbatan sel urat saraf dan pembuluh darah. Kesananya bisa stroke, Pak, bisa lain-lain lah. Stroke, Bu, bukan segerobak deui, stroke itu. Ya. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa dibolak-balik, Pak? 1, karena Allah menjaga kita supaya kita sehat. Kalau Bapak Ibu tidurnya anteng kieu tah cepat sakit itu. Makanya kalau ibu mendapati suami ibu tidurnya motah harus bahagia. Karena suami ibu sedang dijaga oleh Allah itu. Ustadz, suami saya mah soleh pisan dah, sare teh tidak pernah bergerak cenah Bu. Itu bukan soleh itu. Itu tandanya suami ibu akan kena penyakit. Makanya rumusnya makin motah makin Ibu punya suami, ibu tidur motor sampai kata jong, Bu, jangan kesal, bahagia ya Allah. Terima kasih kau jaga suamiku. Begitu. Karena tidur yang baik itu, Pak, yang tidak diam. Balik ke kanan, balik ke kiri, Bu.
Tapi baliknya ke kanan ke kiri ya, bukan balik ke pos kamling, Pak. Balik ke rumah tetangga, bukan begitu. Balik ke kanan dan ke kiri. Makanya teori modern itu tidak benar, Pak, dan tidak baik. Ibu punya bayi, Ibu, itu dibedong sampai dia tidak bergerak. Kan Bapak Ibu zaman dulu, Pak ya, bayi dibedong, Pak, sampai tidak bisa bergerak. Setelah dibedong itu didempet ke guling dengan Pak, 2. Dituruban ke tempat makan teh dengan. Ya bayi atau pindang, nah, Bu itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Kulla yaumin wa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk untuk mengurus kita sampai Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk karena tidak ingin kehilangan momen untuk terus merawat dan membahagiakan kita. Ini tafsiran bebas ya, Pak ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalimat ini, Pak, itu kata Ustadz Rotib, itu membuat dia ketika nulisnya, Pak, itu dia nangis. Ini kalimat ini. Dia cerita sendiri ketika nulis kalimat ini, Pak. Nulis itu dia neteskan air mata. Saking betul-betul hebatnya cintanya kepada Allah. Silakan Bapak Ibu baca. Nangis mau? Silakan Bu baca, Bu, seksama dulu. Saya ingin tahu benar nggak bahwa kalimat ini bisa membuat kita yang membacanya nangis itu. Pak baca dulu, Pak. Nangis, Bu? Nangis Ustaz, nah, non artina. Teka arti. Bapak Ibu, ini paragrafnya sedikit, cuma 1 paragraf ya. Tetapi saya juga Pak ketika nulis ulang kembali kalimat ini memang agak Masya Allah ya. Betapa memang dengan Allah segalanya itu akan baik-baik saja ya. Perhatikan Ibu dan Bapak sekalian. Saya terjemah bebas saja ya. Ketika kita sedang tidur, kata beliau, Allah menurunkan basah apa dari langit ke bumi. Bisa hujan, bisa air embun kan Bu ya? Allah menurunkan basah apa ke langit, ke bumi. Itu setiap kita tidur. Allah tidak pernah tidur, terus bergerak untuk merawat kita. Allah turunkan basah dari langit ke bumi. Dari tanah yang basah ini, Pak, itu menggerakkan banyak potensi-potensi kehidupan. Betul Bapak Ibu? Karena memang al-ma'u masdarul haya, air itu sumber kehidupan. Dari tanah yang basah itu, Pak, itu menggerakkan banyak potensi-potensi kehidupan. Wah, bergerak pas di bumi ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kehidupan itu yang bergerak menghujamkan akar ke dalam tanah, menjulangkan batang ke langit, Pak. Ya, kemudian memunculkan rerantingan, dedaunan, tumbuh-tumbuh daun itu apa namanya? Dedaunan, kemudian juga menghadirkan bebuahan. Makanya ketika Bapak Ibu tidur, Pak, kemudian lihat ke halaman, ternyata jamu terus asak. Ternyata buah terus asak, Bu. Ternyata nonanya di halaman Ibu jagong terus asak. Oh, jagong, Bu ya. Ternyata tengek terus asak, Pak. Setiap hari Bapak Ibu Allah begitu. Pas bangun Bapak Ibu lihat ke kebun, jagung terus asak. Setiap hari Bapak Ibu kabaran di kasawah, pare terus koneng. Siapa yang menggerakkan itu, Pak? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Setiap hari Allah menyediakan rezeki-rezeki baru buat kita. Dari basah yang Allah hadirkan dari langit, Pak, itu menggerakkan banyak makhluk-makhluk Allah yang lain untuk apa? Untuk menjadi kebutuhan kita. Makanya pasti setiap hari ayah jamu nut asak, Pak. Walaupun jamu tetangga tidak naon. Yang penting asak kan. Ibu boleh nggak, Bu? Jamu tetangga asak? Boleh. Yang tidak boleh mah? Ya. Setiap hari Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah tidur ketika kita sedang tidur. Ketika sedang kita tidur, itu adalah peran Allah Pak untuk menyiapkan rizki yang harus kita nikmati setelah kita bangun itu. Kalimat ini Pak bikin dia nangis itu. Bapak Ibu nangis nggak sekarang, Bu? Angeren tuh, Bu. Masya Allah itu ya. Bapak Ibu sekalian, Allah tumbuhkan dedaunan, tumbuhkan bebuahan ya. Wasbah tamaron yanian. Kemudian pas kita bangun, ada banyak dari makhluk-makhluk Allah yang Allah gerakan tadi malam yang siap untuk kita makan ketika kita bangun.
bala-bala terus asa aku ya. Karena ketika saya tidur Pak Ustadz Ageng masih ngagoreng ya gitu. Dan akan nanti dibawa ke rumah ya. Ini mah hanya isyarat saja. Ini Allah Bapak Ibu sekalian ya. Makanya qalu rabbunallah Pak. Kalau orang sudah mengatakan Tuhannya adalah Allah, nggak mungkin sedih, nggak mungkin takut. Allah sudah jamin segalanya itu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu hadis yang terindah ya bagi saya terkait dengan kecintaan, terkait dengan kehebatan cinta Allah kepada kita. Lihat hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Ibu sekalian, ya. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kira-kira hadis ini berbicara tentang bapak-bapak Bu? Lihat, ya ibadi, Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, andaikan manusia pertama sejak zaman Nabi Adam, wa akhirukum, sampai manusia terakhir nanti Pak, sebelum kiamat, ya. Kemudian digabungkan dengan jin, qamu fi sa'idin wahid. Kemudian mereka berdiri Pak di sebuah tempat, fasa'aluni, dan semuanya berbarengan minta kepadaku, kata Allah. Bayangkan Bapak Ibu, di manusia pertama sampai manusia terakhir digabungkan dengan jin, datang di satu tempat dan semuanya minta kepadaku. Apa kata Allah? Aku akan memberikannya tanpa merasa kerepotan dan tanpa yang saya kurangi. Karena permintaan mereka seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan. Bapak Ibu sekalian, sabaraha jumlah kita Bu? Sabaraha miliar manusia? Berapa Ustaz? Itu sekarang Ustaz. Ini mah digabungkan dengan yang pertama sampai nanti hari kiamat. Seberapa puluh miliar Bu? Dan tidak hanya manusia, digabungkan dengan semua jin. Minta bersamaan kepada Allah. Apa kata Allah? Aku akan memberikannya satu persatu, tidak merasa kerepotan dan tidak akan ada yang dikurangi. Karena permintaan mereka seperti mencelupkan apa tadi? Jarum ke dalam lautan. Ibu bapak punya putra 10 Pak. Jam 6 pagi minta bersamaan. Riweuh mah. Tuh. Kita mah 10 wae sudah riweuh. Jangankan 10, 5 wae sudah sok curhat Bu, sudah. Ini hebatnya Allah Pak. Ya. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita harus khawatir hidup bersama Allah. Inilah kalimat yang menenangkan semua relung-relung Pak jiwa Abu Bakar Siddiq ketika Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Bukan sekedar kalimat Allahnya Pak, tetapi siapa Allah itu? Itulah yang menjadi sumber ketenangan Abu Bakar Siddiq ketika Rasul mengatakan kepadanya la tahzan innallaha ma'ana Pak. Maka karakter orang beriman itu Pak, mual sering sedih, mual sering khawatir, itu karakternya. Kalau Bapak Ibu sering sedih Pak, sering khawatir, berarti ada masalah soal keimanan itu. Ciri orang mukmin itu senantiasa bahagia. Kenapa? Senantiasa tenang. Kenapa Pak? Karena dia punya kekuatan, yang kekuatan ini tidak akan dimiliki oleh yang lain. Apa itu kekuatan? Bahwa dia dibersamai siapa? Dan bukan sekedar Allahnya Pak itu, tetapi Allah yang tadi itu dengan segala keindahannya ini. Cok, Ibu mau rudat deui moal? Bu, mau rungsing deui moal, Bu? Anggar we rungsing kenapa? Ciri Pak iman itu tidak akan pernah ini. Ustadz ini kumaha? Corona 10 tahun deui Bapak Ibu. Bersama Allah segalanya baik-baik saja. Betul Bapak Ibu sekalian? Bersama Allah segalanya baik-baik saja. Apakah corona bisa menghentikan rezeki kita enggak Pak? Soal Bapak Ibu. Saya bilang sama Bapak Ibu sekalian, apakah corona bisa menghentikan enggak rezeki kita? Enggak Pak. Apa kata Rasul kepada Ibnu Abbas? Andaikan semua kekuatan berkumpul untuk menghalangi pemberianku kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa, kata Allah itu. Ini corona Pak. Aduh Ustadz, gara-gara corona rezeki saya berkurang. Betul nggak kalimat itu Pak? Betul nggak kalimat itu? Rezeki mah nggak akan bisa berkurang Bapak Ibu sekalian.
Ini kenapa jadi ngegas begini, Pak? Karena itulah puncak kekhawatiran kita saat ini, iman kita lemah, Pak. Bukan gelombang lautan yang besar, tetapi perahu kita terlalu kecil. Bukan masalah hidup kita yang besar, tapi iman kita terlalu kerdil gitu, Pak. Itu masalahnya. Apa, Bu? Bukan gelombang lautan yang besar, tapi perahu kita terlalu, ini kok obang-ambing, Pak, gitu. Bukan masalah hidup kita yang besar, tetapi iman kita terlalu kecil. Ada nggak, Bu, masalah hidup yang besar? Nggak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua masalah-masalah yang Allah hadirkan disesuaikan dengan kemampuan kita untuk mengatasinya. Dan Allah tidak akan pernah memberikan masalah yang kita tidak bisa mengatasinya. Betul. Kalau ibu dan bapak punya hutang 5 miliar, tandanya apa? Gede hutang, Bu. Itu tandanya. Tandanya Allah tahu kita mampu dengan masalah itu. Karena kalau Allah tahu kita tidak mampu, tidak akan pernah diberikan masalah itu. Wala tudlamuna fatila. Allah tidak pernah menzalimi kita sedikit pun. Setuju, Bu? Lalu kenapa kita sering berkeluh, Ustaz? Bla bla bla. Itu bukan karena masalahnya besar, tetapi imannya terlalu kerdil. Ya, Bu ya. Gara-gara corona, ibu dan bapak sekalian, masalahnya sama, Pak. Tapi kenapa respon orang berbeda? Suami ibu sebelum corona keluar rumah pulang miliaran. Sekarang gara-gara corona keluar rumah pulang liar itu, Bu. Apakah respon orang sama nggak semuanya, Pak? Tidak. Ada yang tetap tenang, Pak. Ada yang tetap bersabar. Ada yang mulai panik. Ada yang mulai ketakutan. Ada yang sudah mulai marah-marah sama Allah, menjarah sana sini, Pak ya. Itu masalahnya di masalah atau di penyikapan masalah. Saya ulang, Bapak Ibu. Ketika ada orang punya satu masalah, responnya berbeda-beda. Ada yang tenang tadi, Bu ya. Ada yang biasa, ada yang tetap happy. Sebagiannya Bapak Ibu kelihatan happy semua, Pak. Ya, walaupun saya tidak tahu bagaimana kondisi hatinya. Ada yang sudah marah-marah sama Allah. Yang membuat mereka berbeda itu masalahnya atau cara mencikapi masalah. Cara, Zat. Dan itu menunjukkan memang kondisi imannya yang berbeda-beda. Setuju Bapak Ibu? Corona tidak akan pernah menghentikan rezeki kita. Allah itu apa? Dzul Quwwatil Matin. Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu yang menyiapkan rezeki, yang mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sangat kokoh, Bu. Lihat kalimatnya. Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah yang memberikan rezeki dan yang maha kuat. Kenapa Allah gandengkan antara rezeki dan kekuatan, Bu? Saya sedikit Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu sekalian, Bu, suami itu pemberi rezeki, pemakan rezeki. Tolong dijawab, Bu. Suami itu pemakan rezeki, pemberi rezeki. Pemakan, siapa pemberi rezeki? Kalau suami ngasih rezeki, itu hasil suami atau pemberian Allah. Jadi siapa yang sebenarnya ngasih rezeki itu? Ketika tidak ada suami, rezeki tertahan tidak? Allah punya banyak cara untuk hantarkan rezeki itu, tapi bukan dari suami yang lain, Bu. Dari jalan yang lain. Itu. Tidak akan tertahan. Ustadz, saya tidak punya suami, kumaha? Berarti iman kita berantakan itu. Kalau Bapak Ibu gara-gara corona langsung berpikir rezeki saya bagaimana, itu imannya berantakan, Pak. Corona tidak akan bisa menghentikan rezeki, Pak. Sekarang kewajiban kita terus berikhtiar sebagai kewajiban kita, Bapak Ibu. Allah akan jamin rezeki kita. Kita sudah berapa bulan dengan corona ini, Bu? 8 bulan. Kita masih hidup kan? Masih happy kan, Zat? Ibu badan Bapak kelihatan, Pak. Itu badannya masih simpel-simpel, simplendung begitu. Ini tanda bahwa kita baik-baik saja itu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Apa hubungan antara rezeki dan kekuatan, Pak? Kalau rezeki kita diurus oleh Allah yang lemah, mungkin tidak sampai kepada kita. Contoh, ibu dan bapak kuliah di Bandung. Orang tua kita di Garut, orang kaya. Tetapi tidak ada wesel ketika itu, tidak ada rekening, Pak, tidak ada yang bisa mengantarkan rezeki itu. Mungkin nggak kekayaan orang tua kita sampai ke Bandung? Mungkin tidak, karena ada kelemahan kan. Allah kuat, Pak.
Jadi ada nggak rezeki yang tidak sampai? Tidak. Pertama begini Bapak Ibu, kenapa rezeki digabungkan dan kekuatan? Karena orang yang kuat itu adalah orang yang ar-razzaq Pak, senantiasa memberi. Makanya kalau Bapak Ibu kerjaannya memberi, kita sedang ada di puncak kekuatan. Karena definisi kekuatan itu adalah yang bisa memberi. Bapak Ibu sederhana, tetapi kita sering infak Pak, sering sedekah. Bapak Ibu adalah orang yang punya kekuatan dan di puncak kekuatan itu. Sebaliknya, seberlimpah apapun orang Pak, kalau dia tidak bisa memberi, dia orang lemah itu. Paham Bapak Ibu? Jadi yang disebut kuat itu Pak, bukan yang bisa mengumpulkan, tetapi yang bisa memberikan. Bapak Ibu punya kekayaan yang sangat banyak, tetapi sulit memberi, itu disebut orang lemah. Setuju? Laut Mati Pak, yang ada di Jordan itu, perbatasan Jordan, Palestina dan Irak itu. Kenapa di sana disebut Laut Mati? Karena lautan ini hanya bisa mengumpulkan air tetapi tidak bisa mengalirkan. Jadi kalau Bapak Ibu kerjaannya hanya mengumpulkan uang tapi tidak bisa mengalirkan, disebut apa? Pelit Pak, Laut Mati itu. Pelit itu mah. Bukan disebut Laut Mati. Kan itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang pertama Bapak Ibu, ciri dan karakter orang yang kuat itu adalah memberi, bukan mengumpulkan. Dan min alamatu rawa'il iman, tanda kehebatan iman adalah dilihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia kumpulkan. Makanya kata Rasulullah Pak, kita boleh nggak hasud? Boleh nggak hasud? Boleh Bu. Boleh hasud kan? Bapak Ibu dengki ke orang boleh nggak, iri? Boleh. Kata Rasul ada dua Ustaz. Yang pertama orang yang kaya kemudian dia rajin sedekah. Bukan iri kepada kekayaannya Ustaz, tetapi kepada nikmat Allah yang dia pakai untuk membahagiakan orang lain. Irinya ke sana. Bukan iri dia punya Brompton, bukan iri dia punya dan lain-lain Ustaz. Tetapi kepada orang kaya dan kekayaannya itu betul-betul bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Irilah dengan itu. Ya. Yang kedua adalah orang yang memahami Al-Quran kemudian mengajarkannya. Selain ini Bapak Ibu tidak boleh iri. Itu kata Rasulullah. Kenapa harus iri kepada orang yang senang bersedekah Pak? Karena dia ada di puncak kekuatan hidup. Yang kedua, kalau rezeki kita diatur oleh Allah yang maha kuat Pak, kira-kira ada nggak rezeki yang tertahan dan tidak sampai kepada kita? Corona Bapak Ibu tidak bisa menghentikan. Tetaplah kita baik-baik saja. Walaupun ada corona tapi kita punya Allah. Bapak Ibu jangan melihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Contoh begini. Ibu dan bapak pengeluaran per bulan gede Pak. Sekolah ini, kuliah yang ini. Sementara pemasukan sedikit. Rudet nol. Ibu guru tabungan Bu, setiap bulan keluarnya banyak untuk sekolah, ya, untuk rumah sakit, untuk listrik, untuk apalagi Ustaz kebutuhan itu. Sementara pemasukan suami sedikit, sedih mal Bu, sedih. Karena sedihnya ibu-ibu tuh Pak, sedih dan bahagianya ibu-ibu kalau baca buku tabungan itu Pak. Ibu kenapa sedih? Kesedihan kita Pak karena melihat apa yang kita miliki. Saya katakan jangan sering melihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Tenang itu Pak. Ya, setuju Bu? Memang kita tidak punya banyak keberlimpahan, tetapi kita punya Allah yang maha berlimpah dan tidak punya keterbatasan. Cara seperti ini akan membuat hidup kita tenang. Saya dulu pernah mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau ngaji Bu bersandar tenang enggak? Tenang Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji itu bersandar Pak, tenang. Tembok yang tidak memberikan apa-apa kita sandari, tenang. Apa rasanya kalau Bapak Ibu bersandar kepada Allah yang punya segalanya? Sok. Ka tembok wae Pak, tenang. Ya. Wabi topik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tembok tidak ngasih apa-apa, kita sandari, tenang.
Apa perasaan Bapak Ibu kalau kita bersandar kepada Allah yang punya segalanya? Yang bikin Bapak Ibu rariweh, rarudet, tadi penuh kekhawatiran karena tidak bersandar sama Allah. Ini masalah. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, karena kita masih banyak slide-nya ya. Lihat kalimat di sini. Ibu dan Bapak coba perhatikan kalimatnya, indah sekali. Dari ayat Ar-Rahman tadi, maka beberapa ulama mengatakan la ahada arhamu bika min rabbika. Maka yakinkan, kan kun alal yakin bihadhihi thalathah. Yakinkan hati kita dengan 3 hal ini. La ahada arhamu bika min rabbika. Tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Tuhanmu. Ini pertama. Ya. Bahkan kata Dr. Muhammad Al-Arifi, Allahu arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepadamu melebihi cintanya seorang ibu penyayang kepada anaknya. Itu Pak ya. Tidak ada yang lebih mencintai kita kecuali Allah. Wala ahada a'lamu bihammika akthar min rabbika. Dan tidak ada seorang pun yang paling mengerti tentang kondisi hatimu, tentang kebutuhanmu, tentang kesedihanmu, tentang keperluanmu kecuali Allah. Maka ibu bapak jangan sering curhat kepada makhluk yang sangat maka sekali tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang kita. Ada nggak Bu makhluk yang sepenuhnya bisa mengerti tentang kita? Nggak ada, Pak. Nggak ada itu. Apalagi bapak ibu curhat kepada orang yang punya masalah yang sama, terciptalah penderitaan berjamaah itu. Udah bapak ibu, la tangdur ilal yamin wasyimal. Jangan lihat kiri kanan untuk mengeluhkan segala penderitaan hidup kita. Walakin ungdur ilas sama, lihatlah ke langit. Di sana ada Allah yang menciptakan kita. Di sana ada Allah yang merawat kita di siang dan malam. Di sana ada Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Di sana ada Allah yang mengabulkan semua doa-doa kita, bahkan tanpa kita minta sekalipun. Ini karakter orang beriman, Pak. Makin mengenal Tuhannya, makin sedikit keluh kesahnya kepada makhluknya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Makin mengenal Tuhannya, makin sedikit keluh kesahnya kepada makhluknya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengeluh kepada orang, Pak, itu Bapak Ibu belum mengenal siapa Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Sedikit-sedikit mengeluh, bahkan mengeluh di media sosial itu, Pak. Ya. Dan lain seterusnya. Yang ketiga, wala ahada yaqdiru an yazbira kasra qalbika illa rabbaka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan semua luka-luka kehidupanmu kecuali Tuhanmu. Ini Bapak Ibu sekalian dari kalimat qalu rabbunallah itu. Ya. Baik, kita masuk dulu ke materi yang kedua, Pak. Ini kita lewat dulu. Saya punya waktu berapa menit lagi, mohon maaf. 10 menit lagi ya Bu ya. Kita jam 6 pas harus sudah selesai. Kenapa pengajian kita harus dibatasi 1 jam? Untuk menjaga kehangatan, Pak. Kehangatan bala-bala, Pak ya. Yahoo dan lain-lain lah ya. Demi menjaga kehangatan kita bersama, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Siapakah Tuhan kita itu tadi ya? Al-Qaim bi umuri ibadihi wa yatawalla syu'unahum wa yaskhiru ma yahtajuna. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Siapakah Allah itu? Allah itu yadzurru liyanfa'. Allah itu yang memberikan derita untuk merencanakan hidup kita bahagia. Perhatikan kalimatnya, Pak. Allah itu adalah Tuhan yang menghadirkan derita untuk memberikan bahagia. Allah itu yang memberi untuk yang menahan untuk memberi, yang menyempitkan untuk melapangkan. Baik, Bapak Ibu, perhatikan kalimat saya. Allah itu yang memberikan derita untuk merencanakan hidup kita bahagia. Jadi tujuan Allah itu membuat kita menderita atau bahagia? Saya ulang kembali Bapak Ibu. Allah itu yang menghadirkan derita untuk membuat kita bahagia. Jadi tujuan Allah itu membuat kita menderita, membuat kita bahagia. Jadi derita itu apa? Cara Allah untuk membuat kita bahagia. Jadi Bapak Ibu, musibah itu tujuan atau sarana? Sarana untuk apa? Oke. Corona itu tujuan atau sarana? Sarana untuk apa? Paham Bapak Ibu sekalian?
Bapak Ibu, ini konsep akidah dan konsep Al-Quran. Derita itu dihadirkan oleh Allah untuk membuat hidup kita bahagia. Corona itu adalah bukan tujuan tapi sarana untuk membuat hidup kita. Sok Bapak Ibu yakinkan, bukan tujuan Allah, Pak. Ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan dengan dihadirkannya wabah ini. Sekarang Bapak Ibu sekalian banyak jamaah yang, Ustaz, alhamdulillah selama 6-8 bulan ini saya hafal Quran. Punya waktu di rumah, Pak, Al-Quran 30 juz hafal itu. Masya Allah. Gara-gara corona ada ibu-ibu majlis taklim di kota Bandung, Pak, sudah biasa sehari 5 juz. Sama seperti di sini lah Bapak Ibu, saya kelihatan Bapak Ibu. Iya, Pak. Itu untuk bikin kita bahagia loh, Pak. Kita jadi hafal Al-Quran, sehari sudah 5 juz itu. Itu cara apa? Cara Allah membuat hadirkan corona itu untuk ini. Setuju Bapak Ibu? Ustadz, saya sekarang gara-gara corona tidak bisa jalan-jalan. Karena Allah ingin Bapak Ibu, kita ini lebih dekat dengan keluarga. Ustadz, saya punya uang tapi tidak bisa jalan-jalan ke Baitul Mall, itu Bu. Karena Allah ingin Pak, uang kita itu dijadikan sumber kebaikan bagi yang lain. Disedekahkan Pak ya, diwakafkan, diinfakkan. Itu tujuan Allah loh dihadirkan corona ini. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan kebahagiaan dari corona ini, itu musibah di atas musibah itu. Saya ulang kembali Bapak Ibu, corona itu musibah. Tapi siapapun yang tidak mendapatkan dari musibah ini, dia sedang mendapatkan musibah di atas musibah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Contoh Pak, di Jakarta itu ada ahli pengajian, anaknya 2 tidak punya rumah, ngontrak sana sini. Namanya kontraktor sejati itu Pak. Kemana-mana ngontrak Bu. Anak pertamanya main futsal, jatuh, kena batu, kepalanya bocor. Dibawa ke rumah sakit Pak. Dan Masya Allah yang menjenguk itu Bapak Ibu sekalian, uang sampai terkumpul 55 juta. Ini kisah nyata. 55 juta. Bayar ke rumah sakit 5 juta Pak. Sisanya berapa? 50 juta ini dipakai DP rumah Pak. Dan beberapa bulan setelah itu lunas. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sebelum kena musibah kebayang gak punya rumah? Tuh Bapak Ibu sekalian, Allah hadirkan musibah itu untuk menghadirkan bahagia agar dia punya rumah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya rumah, bagaimana caranya? Bocor. Itu Bapak Ibu sekalian tuh. Ya. Itu Bapak Ibu, Masya Allah. Kenapa Khadijah itu perempuan yang baik Pak? Dilukakan hatinya oleh Rasulullah dengan kehilangan suami pertama bernama Abu Halah. Menikah lagi, kehilangan lagi namanya Atik Al-Mazumi. Kenapa Allah memberikan musibah kepada orang yang baik? Khadijah itu perempuan baik Bu, tidak terkontaminasi dengan tradisi bangsa jahiliyah. Menikah dengan laki-laki baik, meninggal. Menikah yang kedua, meninggal. Kenapa Allah memberikan derita kepada orang baik? Dijawab 15 tahun setelah itu Pak. Karena Allah merencanakan kebahagiaan buat Khadijah, dapat laki-laki yang lebih baik. Bahkan tidak hanya melebihi 2 laki-laki sebelumnya, tetapi laki-laki baik ini Bu, melebihi semua laki-laki yang ada di muka bumi ini. Siapa namanya? Muhammad. Tapi ibu jangan berdoa begitu, ya Allah ambil suamiku. Ambil suamiku ya Allah. Enggak. Bapak Ibu, ini Allah, sok ikuti maunya Allah Bapak Ibu sekalian. Dengan corona ini kita tetap fine-fine saja Pak. Karena Allah menghadirkan corona bukan tujuan, tetapi sarana untuk mengantarkan kita bahagia. Sampai 8 bulan ini Bapak Ibu belum menemukan kebaikan di atas musibah ini, itu musibah. Orang lain sudah hafal Al-Quran, angre orang mah kulhu. 8 bulan Bu di rumah, angre ina atoena itu. Masya Allah ya. 8 bulan di rumah, angre baca Al-Quran teh cuma selembar sehari. Dengan cara apa lagi Allah hadirkan kebaikan Bapak Ibu? Kalau dengan musibah saja kita tidak lebih baik. Saya kesini Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu ya, mohon maaf. Nih Bapak Ibu lihat kalimat saya. Nih Pak. Tadunu annallaha ibtila'uk fil haqiqah annallaha islahuk wa najak. Kita sering bilang kepada Allah, Allah sedang memusibahiku. Enggak. Allah tidak memusibahi kita. Allah sedang memperbaiki dan menyelamatkan kita untuk bahagia. Bapak Ibu sering gak bilang Allah sedang memusibahi? Minta maaf sama Allah. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Allah tidak pernah memusibahi. Justru Allah itu sedang memperbaiki dan
menyelamatkan untuk merencanakan hidup kita bahagia. Saya bertanya kepada ibu dan bapak sekalian, siapakah makhluk yang paling terlaknat? Iblis dan syaitan. Mereka dikatakan ar-razim, yang terlaknat. Betul Bu? Pernah nggak Pak bilang yang buruk sama Allah? Lihat dalam Al-Quran Pak, pernah nggak mereka yang makhluk terlaknat itu Pak bilang sesuatu yang nggak baik sama Allah? Gak. Mereka bilang apa? Wa bi'izzatika wa bijalalika, demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu ya Allah. Kita Pak makhluk yang mudah bilang buruk sama Allah. Kau zalim ya Allah, kau pilih kasih ya Allah, kau nggak sayang sama aku ya Allah. Siapa yang lebih terlaknat itu? Jangan dijawab. Jangan Pak ya. Makhluk yang terlaknat saja Pak nggak pernah bilang yang nggak baik sama Allah. Lalu kenapa kita sering bilang yang nggak baik sama Allah? Apakah Pak Iblis mengatakan kau zalim ya Allah? Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada Bu. Tapi kenapa lisan kita punya iman Pak, kita punya ketakwaan, tapi lisan kita begitu mudah untuk buruk akhlak sama Allah. Allah tidak memusibahi, Allah sedang memperbaiki dan menyelamatkan. Bapak Ibu masih ingat nggak kisah saya? Ada orang yang minta doa jodoh 2/3 malam. Pagi harinya Pak digigit seekor anjing. Apa hubungannya antara jodoh dan gigitan? Dia sabar aja, dia ke rumah sakit Pak untuk diperiksa dan diobati. Kenal dengan perawat dan mereka jatuh cinta Ibu. Ternyata gigitan itu cara Allah untuk menghadirkan dia kepada kebahagiaannya. Karena ternyata jodohnya orang rumah sakit, seorang perawat. Gitu Bu Allah itu. Makanya kalau Bapak Ibu belum menikah ingin punya jodoh perawat, gampang itu. Gitu Pak. Makanya Bapak Ibu saya ya orang yang mencoba untuk, kalau saya punya musibah Pak, saya langsung bilang begini, rencana indah apa yang sedang Allah siapkan buat saya. Saya selalu begitu Pak. Dan itu menghilangkan berbagai buruk sangka saya pada Allah. Ini rencana indah apa yang sedang Allah siapkan buat saya. Dan ternyata Pak semuanya kebuktian itu. Betul-betul tidak ada derita kecuali pada akhirnya membuat kita bahagia. Saya kesini aja Bapak Ibu sekalian ya. Waktu. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini Pak. Bapak Ibu misalnya kita terluka, datang ke dokter. Datang ke dokter Bapak Ibu itu labuh lah di motor atau di mobil ya, labuh terluka. Di sini ada luka, datang ke dokter. Kira-kira oleh dokter Bu dibersihkan nggak luka kita? Sakit nggak ketika dibersihkan? Kemudian dipijit-pijit supaya darah kotornya keluar, kok sakit nggak? Setelah itu Pak dijahit, sakit nggak? Sakit berlipat-lipat itu tanda bahwa Anda akan segera sembuh Pak. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sakit hidup kita berlipat-lipat gara musibah, itu semakin dekat dengan kesembuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, Ibu dan Bapak ketika disakiti oleh dokter Pak, dijahit, dibersihkan kotorannya, dibuka darahnya, Bapak Ibu protes nggak sama dokter? Protes nggak Pak? Kenapa Bapak Ibu ridho disakiti sama dokter, tapi kenapa tidak ridho dilukai sama Allah? Padahal Allah dan dokter sama Pak, untuk menyembuhkan kita. Bapak Ibu teriak-teriak di rumah sakit, ya dokter kamu zolim, kamu kejam ya dokter, ngajahit gitu Pak. Pernah nggak teriak begitu? Tapi kenapa kepada Allah berteriak-teriak, kamu zolim ya Allah, kamu pilih kasih ya Allah? Kenapa kita ridho kepada dokter ketika disakiti, dan tetapi kenapa kita tidak ridho kepada Allah ketika dilukai? Betul nggak Bapak Ibu? Ibu sering memarahi Allah atau sering memarahi dokter? Nah itu, dokter melukai untuk menyembuhkan, Allah memusibahi untuk membahagiakan. Kenapa Bapak Ibu ridho dilukai dokter tapi tidak ridho disakiti Allah? Padahal tujuannya sama. Kesini aja Bapak Ibu ya. Lihat kalimat sini Bapak Ibu. Oke. Ibu dan Bapak perhatikan. Allah memberikan sebagian azabnya di dunia sebelum azab nanti di akhirat agar kamu kembali. Lihat kalimatnya Pak. Azab dunia, azab akhirat, kembali. Surat Sajdah ayat 21. Perhatikan. Sebagian azab di mana?
dunia sebelum azab di akhirat agar kita kembali. Bapak Ibu bisa memahami ayat ini bagaimana? Pak, Allah memberikan musibah di dunia agar kita kembali kepadanya supaya kita tidak mendapatkan azab di akhirat. Paham Bapak Ibu? Allah membuat kita luka di dunia agar kita kembali kepadanya supaya kita tidak mendapatkan luka di mana? Di akhirat. Betul Pak? Ada nggak orang-orang yang saat ini Pak kembali kepada Allah setelah dilukai kehidupannya? Ada? Ada Bu? Kelihatan Bu? 1, 2, 3 Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah melukai kita Pak? Agar kita kembali kepadanya supaya Anda tidak mendapatkan luka nanti di akhirat. Bapak Ibu ingin luka di dunia, ingin luka di akhirat. Dipilih ya, kejebak itu Bu. Jangan dipilih. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan lihat hadis ayat ini. Nanti ketika Bapak Ibu di surga sering bilang alhamdulillahirabbil alamin. Lihat ayatnya. Ketika Bapak Ibu nanti ke surga, di antara kita akan bilang, Pak, Assalamualaikum, kesejahteraan buat kalian kalau saling ketemu. Ya. Dan Bapak Ibu akan sering mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil. Pertanyaan saya, kenapa Bapak dan Ibu nanti ketika di akhirat sering mengatakan kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Mudah-mudahan ini menjadi kalimat kita nanti di akhirat. Sering terus bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Bapak Ibu bilang begitu. Satu, karena kita sedang mendapatkan nikmat yang sudah Allah janjikan. Yang kedua, karena Bapak Ibu ingat, ternyata musibah-musibah kita di dunia mengantarkan kita ada di surga itu. Terima kasih ya Allah, Kau berikan corona ketika itu, sehingga membuat saya semakin dekat bersama Al-Quran, yang membuat saya saat ini hadir di sini. Di mana? Di surga. Terima kasih ya Allah, Kau musibahi aku dengan sakit, sehingga dengan sakit itu Kau gugurkan dosa-dosa aku yang membuat aku ada di sini sekarang. Bapak Ibu akan banyak bilang alhamdulillah, ingat dengan luka-luka di dunia yang membuat kita ada di surga itu. Tapi bilang alhamdulillah jangan di sini, nanti di surga, Bu. Ada corona alhamdulillah. Sakit alhamdulillah. Jangan di sini alhamdulillah, di mana nanti? Di surga. Terima kasih ya Allah, Kau bangkrutkan bisnis saya. Gara-gara bisnis saya bangkrut, saya punya banyak waktu bersamamu dalam ketaatan yang membuat saya ada di sini. Di mana? Bapak Ibu akan bilang begitu nanti di akhirat. Karena Allah itu menghadirkan derita untuk membuat kita bahagia. Ya, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah itu ingin kita bahagia. Tetapi kita ini Bapak Ibu suka salah fokus, suka salah lihat. Seakan-akan kalau Allah melukai kita bahwa Allah sedang memuji. Baik, dan masalah hidup kita cuma satu, salah lihat Bapak Ibu. Contoh, kenapa ikan Pak mudah dipancing? Karena salah lihat. Dia cuma melihat apa? Cacing, padahal dia tidak tahu di balik cacing ada apa. Kenapa berit mudah terperangkap dalam jebakan? Karena salah lihat. Dia hanya melihat potongan. Apa biasanya Bapak Ibu ngejebak berit? Biasanya ku barang-barang tidak elit biasanya. Ku asin saja dan dia tidak melihat utuh. Betul enggak? Karena masalah kita ini salah lihat Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa ada orang yang korupsi? Karena dia salah lihat. Dia cuma melihat Pak tumpukan uang, padahal di balik uang itu ada sesuatu yang akan menghancurkan kehidupannya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dakhalal halalu alal harami liyuktiro. Orang melihat kalau memasukkan yang haram kepada yang halal memperbanyak. Padahal sebetulnya memasukkan yang halal kepada yang haram menghancurkan semuanya, kata Imam Syafi'i. Dan orang salah lihat Pak. Bahkan daya hancur dari barang yang tidak halal Pak, itu lebih buruk daripada apa yang kita ambil itu. Bapak Ibu cuma ngambil 100 juta. Tapi apa kerusakannya? Rumah tangga rusak Pak. Keharmonisan rusak, anak-anak rusak, ibadah kita rusak, kenikmatan ketaatan kita rusak, masa depan akhirat kita rusak semuanya Bapak Ibu gara-gara 100 itu. Gak sebanding. Jangan pernah ngambil sesuatu yang tidak halal. Gak sebanding dengan daya rusaknya Pak. Tapi kenapa orang berani korupsi? Karena dia salah lihat. Setuju Bapak Ibu?
Kenapa Pak banyak orang yang berani maksiat dan susah untuk melakukan ketaatan? Karena salah lihat. Seolah-olah Pak kalau melakukan ketaatan capek dan kemaksiatan itu membahagiakan. Padahal kemaksiatan itu lelahnya sesaat, kebahagiaannya berkepanjangan. Dibalik ya. Kemaksiatan itu nikmatnya sesaat, tetapi penderitaannya berkepanjangan. Sementara ibadah itu lelahnya sesaat dan kebahagiaannya tak berkesudahan. Orang nggak lihat itu Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Yusuf Pak tidak mau melakukan sesuatu yang diajak oleh perempuan ketika itu? Coba Pak. Padahal di depannya ada seorang perempuan yang sangat cantik Pak, dengan 4 daya. Daya rayu, daya rangsang, daya ancam, daya maksa. Dipaksa itu. Tapi kenapa Yusuf tidak mau melakukan? Karena Yusuf Pak melihat semuanya. Tidak sekedar melihat perempuan itu, tetapi melihat semuanya, apa yang akan terjadi kalau dia melakukan itu. Itulah hebatnya Yusuf. Kira-kira kalau Bapak Ibu Pak digoda banget gitu Pak, di depan ada seorang perempuan sangat-sangat cantik Pak, merayu, merancang, mengancam, memaksa, kira-kira Bapak sama nggak dengan Yusuf? Kita kadang salah lihat Pak, seolah-olah yang dilihat kita cuma kesenangan ya, padahal di balik itu ada sebuah penderitaan berkepanjangan itu. Dan Yusuf mengajari kepada kita Pak, jangan salah lihat. Demikian juga dengan musibah-musibah hidup kita, jangan salah lihat. Kata Ibnu Qayyim, apapun pemberian Allah itu anugerah walaupun kemasannya berupa musibah. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya ingin lama ngebahas ini, tapi karena waktu ya, sudah jam 6 lebih. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, yuk kita ikuti maunya Allah. Karena Allah begitu baik kepada kita. Bahkan di balik derayan-derayan air mata kita, itu sebetulnya rencana-rencana Allah untuk membuat hidup kita lebih bahagia ya. Bersama Allah segalanya akan baik-baik saja. Ini mungkin Kang Ageng, Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua ya. Saya sudah ngisi 1 jam 25 menit ya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada yang mau dipertanyakan saya persilahkan. Ustaz, mangga di mungkin Bapak-bapak yang mau bertanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Marilah kita tingkatkan keimanan kita agar kita bisa menenangkan diri kita bahwa kita punya Allah yang akan menjamin kita dengan kebahagiaannya, yaitu kelak di surganya Allah. Mungkin itu saja pada kajian ini. Kita tutup dengan doa. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.